Horas madihita saluhutna. Horas. Dohot selamat, salam sehat madihita saluhutna. Atong tabahibul maroha dohot pikiratta. Adorang somasuk kita manang mamuka parminggot tadi jabutta ganup. Ima minggu pasapulo patodung trinitatis. Taparade jala tapauduk marohatta. Asa martangiang nahohom mahita. Tapuji matuhatta marhite-hite buku de nomor 127 ayat sada sahak rodi ayat 2. Jongjong Mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadian atu mo palangit dohot tanoon. Amin.
Positu tudo rohaku manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagugon, manang akka namasan waing, manang akka narosugut, dang tarbaheni manirangi hita, sian haholongon ni rohani debata, namar hiti-hiti Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargugu nasohatu dosan, hodo silehon apul-apul tu akan amarsak roha, hodo silehon gugu tu akan agale, asima roham, tata ma akan amarsak roha dohot akan ahona pangujunan. Say tata mahui-hui nasida, jala palua nasida sian hagugutani, asapatar di ida nasida, hodo pangurupi, haporusan, dohot pangaramoti di hagugutan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Meredehite sian bukwede nomor 217 ayat sada. Tabigima patik ni debata di hari mingguon, ima sian buku ni si Joshua di bidusada mamuka ayat welu sahat rodi ayat sia on madidok desi unang meret buku ni patikon sian pamangamu sai pikir-pikir mai arian dohot borngin asa diradoti ho jala di patupaho hobar tu sudena tersurat di bagasani asa marutuk ko di akka dalammu jala marmulia parulaumu dan nungahudok tu ho pir matoddim jala jahuba de batam dodongammu manang dopak dia peho mangalakka ima sahatna atong rak mangidugugo mahita sian Tuhan talah mangulahon na barto patik nai ali Tuhan debata sai pargugoy mahami mangulahon na barto patik mi. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 224 ayat sada saha rodi ayat 2.
mahita. Tapaserep marohata manopoti dosatta tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu nasohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatian ni pardosa. Mulak manian parjahat itu madikod dalanna. Asa mangulu ibana. Ido dipangido roham alani ubahin hupangido hami sai sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami sai sesa sudi dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham sai pargugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabagabagani di bata taringot tu hasesani dosatta songono dohata ni jahuba unak ko mabiyar ay audo siluluhokko nunga pola huju guarmu au na punaho hasangapon madi debata na digijang. Amin. Mari dihitasin buku di nomor 210 sada ayat 2. Tajahama hatani debata epistel di hari mingguon imasian Jakobus bidudua mamukamaisian ayat 5 tolhas sahatro di ayat 10 tolu tajahama marsikat sorin tangi hokkamuma ali akkadongakku nahina holongan da dipilih debata akan apugus di portibion asa mamora nasida marhiti-hiti hapor seaon jalapanean di harajaon napi narbaga-bagana tu akan holong roha di ibana lain hamu bono pogasi yang akan memurai na busuk-busukon hamu dalam rahat hamu tu berhuman
Dana sida dona mangicahi gowarna dinggani naung di guarhon tuhamu Sivahen nadengkan doa hamu atong malamar guru tu surati di lawan hamu pati rajai holongi dengan mi songon dirim alai molu si ida buhi hamu namangula dosa do hamu disi gabi dihumi patiki hamu son pangalosi ai au surat dirari jalma saluhut patiki alai tinggang dinasada mengagai farsala ibana di saluhutna ai ibana na maddok unang maho mangalakuk los ibana do maddok unak ko mabunu asamulu so mangalakuk po alai mabunu do tong doho pangalaosi di patik dinasa hata doho ulam ingat hamu ma saluhuma dohamu lahena ni patik halwani rap kita sudi ai naso marasini roha ma tu naso mangulahon asini roha namonang do asini roha maralahon ema sahana martua ma akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Mari hita sian buku di nomor 127 ayat sada doh taba ayat ono. Jong Maida. Atau taha tidakon maha porseau tai songon nahina tidakon ni dongat tasaha porseaon disadok portibion rap madok mahita au porsea ibata Jehovah ido ama pargugu na suhatu dusan na tumapalangin dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siat di parbadia adorang suabubuhan ido tuhatan atau mau nabirnit di panguhuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuba na torudung di tanong namulak mangulu di aripatuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamuni debata Jehovah amanai pergugu na suhatu dosani disima ibana pay mamulak sugut tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditot di porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihalak Kristen akan na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na maddok mulak mangulu do sugut daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Mari mahita sian buku de nomor 214 ayat sada dohot ayat tulu laus suhut mahita papungu pilihan.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita semua? Sehat? Puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dari kitab Nabi Yesaya pasal 35 mulai daripada ayat keempat sampai dengan ayat ke-10 dengan tema kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, boleh mengikutinya di dalam hati. Keselamatan bagi umat Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedangkan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sungguh adalah suatu hal yang indah jika dalam perjalanan hidup ini kita berhadapan dengan pergumulan, persoalan, namun di atas persoalan dan pergumulan itu kita menemukan pertolongan Tuhan. Itulah yang menjadi sukacita setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan jauh lebih dari itu adalah Tuhan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang sedang berhadapan dengan berbagai persoalan genting dalam hidupnya. Mungkin di saat-saat ini kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID, bahkan kita boleh melaluinya karena Tuhan menyelamatkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman ini sesungguhnya sebuah refleksi mengingatkan bagaimana umat Tuhan yang berjalan di dalam pergumulan mereka karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka harus mengalami kesulitan, ketakutan kepada Tuhan. Karena dosa-dosa mereka membuat mereka harus jauh dari Tuhan, dan Tuhan harus mendatangkan hukuman kepada mereka. Dan itulah yang membuat mereka harus menjadi takut dan tidak berani datang kepada Tuhan. Namun Nabi Yesaya melalui nas firman Tuhan dari pasal 35 ini mengatakan bahwa keselamatan setiap orang yang percaya kepada Tuhan bukan didasarkan oleh perbuatan atau kelakuan baiknya, tetapi itu semua kan anugerah Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang mau menyesali dosanya dan mau berubah dan bertobat. Itulah makanya melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bagaimana sesungguhnya sebagai orang yang mengalami pergumulan, mengalami masalah, bahkan hidup di dalam dosa sekalipun,
anugerah Tuhan tidak pernah terhalang untuk kita, asalkan kita mau datang kepadanya. Firman ini mengajak kita, termasuk umat Israel, supaya mau untuk menyadari dosa-dosanya, supaya mau untuk berubah dan bertobat, sehingga mereka mendapatkan pertolongan dan anugerah Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya hadir dimanapun. Dia adalah Allah yang omnipresent, bahkan dia adalah Allah yang omnipoten, yang mampu melakukan yang jauh melebihi kemampuan kita. Ini yang sangat penting bagi kita. Jika kita ingin belajar nas firman Tuhan ini, nas keselamatan bagi umat Tuhan ini saat ini sampai kepada kita. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat kedua dan ayat ketujuh sedang ditawarkan kepada semua bangsa di dunia ini bahwa ada keselamatan yang Tuhan berikan. Dan jika kita merefleksikannya di dalam karya Yesus, bahwa Yesus sendiri telah datang menjadi manusia dan rela untuk menanggung dosa dunia sampai di kayu salib. Yesus berkata di dalam Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Artinya hubungan antara dosa dengan manusia percaya itu sudah dibayar lunas. Oleh karena itu anugerah keselamatan itu diberikan. Dan ini juga menjadi renungan bagi semua orang yang mau mendengarkan firman Tuhan ini. Bahwa janji keselamatan Tuhan itu nyata bagi siapapun. Bahkan nas ini mengatakan di ayat 4 dan 5, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Dalam pergumulan kita tentu banyak di antara kita yang saat ini mungkin sedang tawar hati. Banyak yang sedang mengalami penderitaan, bahkan kesulitan. Suatu kesaksian yang saya dengar dari pendeta STP Siahan, bahwa ada seorang pendeta bersama dengan anaknya berjalan untuk mengajak jemaat untuk mendengarkan kabar sukacita. Lalu mereka setiap hari Minggu atau sebelum hari ibadah dimulai, mereka membagikan brosur. Dan ketika mereka berjalan mengetuk pintu, lalu setiap pintu yang mereka ketuk itu diberikan brosur untuk datang berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dalam peribadahan. Namun suatu ketika pendeta itu sakit. Lalu kemudian ketika pendeta itu sakit, yang menjalankan brosur itu adalah anaknya. Dan anaknya berjalan seperti mana ayahnya memberi penjelasan sebelumnya, kemana saja brosur-brosur itu dibagi. Namun setelah semua terbagi brosur itu, ternyata masih ada tinggal satu. Lalu anaknya berpikir, kemana ini satu brosur ini? Mungkin dia terlupa, ke rumah siapa ya? Karena terlewat begitu. Tetapi ya sudahlah, sebelum saya pulang berjumpa dengan bapak, saya harus serahkan dulu. Lalu dia berusaha melihat rumah, ada satu rumah yang agak tertutup, lalu dia ketuk. Ibu atau bapak, tidak ada yang menjawab. Lalu dia mau pergi, siapa tahu orangnya tidak ada. Tapi dalam hatinya, jangan, ketuk lagi. Lalu dia pergi lagi, dia ketuk lagi. Bapak, ibu, tapi tidak ada yang menjawab. Dia mau pergi lagi. Tapi sudah agak jauh dia melangkah, dia teringat lagi. Jika masih ada satu brosur, tolong jangan bawa pulang, serahkan. Ah sudahlah, dia ketuk lagi sekali lagi rumah itu. Ibu, bapak, tiba-tiba terbuka pintunya. Dan yang keluar adalah seorang ibu yang sudah agak tua. Mukanya lesu, wajahnya masam, tetapi seketika itu anaknya tidak begitu berpikir tentang itu. Dia hanya katakan, ibu mohon maaf, saya mengganggu. Ini tugas saya dengan bapak membagikan brosur bahwa ada berita sukacita. Tuhan mengasihi ibu dan mengasihi saya. Saya serahkan brosur ini, semoga ibu berkenan untuk membacanya. Saya permisi. Lalu dia pulang. Hari Minggu setelah seminggu kemudian, ibu itu datang ke gereja itu tanpa ada seorang pun yang mengenal. Dan setelah selesai ibadah, ibu itu datang ke depan berbisi mengatakan, Bapak izinkan saya memperkenalkan diri. Karena saya jemaat orang yang belum pernah bergereja. Hanya pada saat saya menerima brosur ini, akhirnya saya percaya bahwa ada Tuhan yang masih mengasihi saya. Dan brosur ini diberikan oleh seorang anak. Dan alamatnya ada di sini. Lalu dia bersaksi. Di saat anak ini, karena kebetulan bergereja bersama dengan orang tuanya, di saat anak ini datang mengetuk pintu rumah saya yang pertama, saya sudah mengikat leher saya dengan tali. Di ketokan kedua, saya sudah mau melepaskan kursi pijakan saya karena saya sudah mau bunuh diri.
Tetapi di ketokan ketiga, saya heran. Kenapa sampai 3 kali ada orang yang penting mengetok pintu saya. Yang selama ini setelah suami saya meninggal, tidak ada seorang pun yang peduli dengan saya. Akhirnya dia berpikir, mungkin ada seseorang yang sedang membutuhkan alamat. Lalu dia buka talinya, lalu dia datang membuka pintu dan berjumpa dengan anak itu. Tetapi kesaksiannya bukan hanya di situ, Bapak Ibu. Ibu itu ternyata melihat malaikat datang di depan pintunya dan berkata, Tuhan mengasihi ibu, ini brosur, silahkan dibaca. Lalu dia pergi. Saya ternyata berjumpa dengan malaikat. Sejak itu saya percaya bahwa ketakutan saya, bahkan ketidakberdayaan saya, ternyata Tuhan mengutus orang untuk menolong saya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang harus kita lihat dari firman ini? Firman ini adalah sebuah panggilan. Sebagaimana kita juga adalah orang-orang yang tidak berdaya di hadapan dunia ini. Karena banyaknya pergumulan, masalah, bahkan sakit penyakit, persoalan, utang piutang, perusahaan yang morat-marit, keuangan yang mengalami kesulitan. Tetapi ada Tuhan yang sanggup untuk melepaskan dan menolong siapapun jika dia datang dan percaya kepada Tuhan. Kesaksian ibu ini membuat jemaat di sana akhirnya menangis. Karena ternyata mereka juga datang beribadah tanpa sebuah keyakinan untuk percaya kepada Tuhan. Dan lewat kesaksian itu mereka akhirnya ditantang untuk mengambil keputusan bahwa masalah yang kita hadapi adalah masalah yang besar. Tetapi Tuhan kita jauh lebih besar dari itu. Oleh karena itu firman ini mengatakan kepada kita, kuatkanlah hati, janganlah takut. Benar, jika kita takut, kekuatan kita akan merosot. Tetapi jika kita mau membawa ketakutan kita, ketidakberdayaan kita, kelemahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan sang penguasa yang memberikan kehidupan bagi kita dan selama-lamanya di dalam Yesus Kristus akan mampu mengubah ketakutan kita menjadi keberanian, sukacita, damai sejahtera dan sorak-sorai. Bapak Ibu saudara yang terkasih, inilah sesungguhnya pesan dari Nabi Yesaya yang mengingatkan kita yang sedang mengalami ketakutan di rumah masing-masing, yang saat ini mengalami letih, lesu, tak berdaya oleh karena kesulitan, berbagai tantangan, mungkin juga sakit penyakit. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jangan berhenti dalam penderitaanmu, tetapi ingatlah ada Allah yang mengasihimu. Dia rela dan mau untuk mengulurkan tangannya menolongmu. Mari, buka tanganmu, buka hatimu, izinkan dia untuk menjamah hidupmu, izinkan dia untuk memulihkan semangatmu, izinkan dia untuk meneguhkan iman dan keyakinanmu. Karena tanpa Tuhan, hidup kita hanyalah sia-sia belaka. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengingatkan, pirmatodim, una koma biar, pirmatodim, una kota hutan. Ibaratkan jika kita ingin mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kita harus mau untuk mengalami perubahan. Karena tidak mungkin perubahan itu terjadi dari luar. Itu harus dimulai dari dalam diri kita. Bahwa kita juga harus mau mengalami proses demi proses, sehingga apa yang sedang kita pergumulkan ini kita bawa kepada Tuhan. Tidak ada satupun di dalam hidup kita yang dapat membentengi kemampuan kita untuk berhadapan dengan berbagai pergumulan dan kesulitan. Pengajaran Platonisme mengatakan bahwa dalam diri seseorang itu berjuang, ada tubuh, ada jiwa dan roh. Sehingga mereka berkata bahwa yang paling berat adalah perjuangan roh, karena dia terpenjara di dalam tubuh. Sekalipun jiwa berseru-seru, tetapi dia tidak bisa keluar karena terperangkap. Namun melalui teks ini dikatakan bahwa tubuh, jiwa dan roh kita itu berada dalam kuasa Tuhan.
Sekalipun kita saat ini ingin melepaskan segala beban dan pergumulan kita, itu tidak mampu kita lakukan. Karena di atas segala pergumulan kita ada Tuhan. Efesus 3 ayat 20. Oleh karena itu, mari ingat selalu akan kehadiran Tuhan yang menjanjikan keselamatan kepada orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Bahkan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, supaya aku memberikan kelegaan kepadamu. Bahwa Allah yang hadir dalam hidup kita, di rumah kita, di sekolah, di pergumulan pekerjaan, di pergumulan usaha kita, Dia tidak akan pernah berhenti asalkan kita mau untuk terus mengandalkan Dia. Itulah sebenarnya iman yang hidup. Dan jikalaupun nas firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita membuka mata kita, tetapi jika mata kita tidak dibukakan oleh firman Tuhan, maka pandangan kita hanya merupakan pandangan jasmani. Di ayat 5 ayat 6 dikatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang-orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab apa? Sebab Tuhan yang mengerjakan semuanya itu. Itu sangat nyata ketika Yesus menyembuhkan mata-mata orang yang buta. Bahkan menyembuhkan orang yang tuli tidak mampu mendengar. Menyembuhkan orang yang lumpuh tidak mampu berjalan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih, apakah saat ini kita orang yang sedang terlihat buta? Apakah kita orang yang terlihat lumpuh atau tuli? Secara jasmani, ya memang kita tidak sakit. Tetapi apakah mata rohani kita juga melihat? Telinga kita juga bisa mendengar suara Tuhan. Bahkan kaki kita juga bersegera untuk menyaksikan kuasa Tuhan seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi di dalam kesaksian pertama itu. Apakah kita juga mau untuk menjadi orang-orang yang berjalan dalam tangan dan pimpinan Tuhan? Jika ya, Bapak Ibu adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan keselamatan yang Bapak Ibu terima adalah keselamatan yang daripada Tuhan. Karena lewat keselamatan itu kita diajak untuk bersaksi, memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang yang sedang berjalan dalam kegelapan. Karena jika mereka berjalan tidak mengandalkan mata rohani mereka, mereka hanya berjalan melihat dunia ini. Dunia ini akan binasa. Tetapi ketika mereka berjalan dengan pandangan yang dari Tuhan, maka mereka akan melihat rencana-rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan bagi kita saat ini? Di bagian yang ketiga dikatakan, sekalipun hidupmu saat ini berada di tanah pasir yang hangat dan gersang, maka itu akan berubah menjadi kolam. Sekalipun hidupmu sekarang ini berada dalam padang belantara, di mana engkau tidak menemukan sesuatu yang akan menghasilkan. Tetapi sebagaimana Habakuk berkata, sekalipun domba, kambing, semuanya pergi, bahkan semua tanaman tidak menghasilkan buah, tetapi aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang memampukan setiap orang percaya untuk terus berjalan di jalan Tuhan. Firman Tuhan di ayat selanjutnya dikatakan, di situ akan ada jalan raya, di ayat 8, yang akan disebutkan jalan kudus. Jalan kudus itu hanya bisa dijalani orang-orang yang berhati kudus. Orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Karena apa? Yang ada di jalan kudus itu adalah orang-orang yang tidak tahir. Di ayat 8. Bahkan orang-orang pandir tidak mengembara di atasnya. Di situ tidak ada singa, binatang buas. Bahkan juga yang mendatangkan bahaya. Tetapi yang ada di situ adalah orang-orang yang diselamatkan berjalan di sana. Di manakah itu jalan itu, Bapak Ibu? Jika kita belajar tentang ilmu Jawa, mereka ada ilmu mencari jalan kebenaran. Tetapi hanya mencari. Padahal sesungguhnya jalan kebenaran dan hidup itu ada dalam Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak perlu mencari jalan di dunia ini untuk datang kepada Tuhan. Tetapi mari terima Yesus
bahwa Yesuslah jalan lurus itu, Yesuslah jalan kudus itu, yang membawa setiap orang untuk mendapatkan kekuatan, tenaga baru, semangat baru, bahkan sanggup untuk mengalahkan segala pandemi, pergumulan, sakit penyakit, ekonomi yang marat-marit, anak yang sulit mungkin diatur, tetapi dengan doa, permohonan dan penyerahan kepada Tuhan, maka akan terjadi mukjizat-mukjizat Tuhan. Pertolongan-pertolongan Tuhan akan selalu nyata kepada setiap orang yang berseru-seru kepadanya. Bahkan dalam sebuah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi, Josh Groban, ya, "You raise me up that I can stand on my mountain." You raise me up. Kita bisa berdiri teguh tegak sekalipun di puncak gunung yang berbahaya, jika kita bersama Tuhan. Ibaratkan seperti burung Raja Wali yang mendidik anaknya untuk bisa terbang tinggi. Itu tidak bisa terbang tinggi tanpa badai, tanpa angin yang keras. Bapak Ibu saudara yang terkasih, untuk memiliki iman yang berkualitas, iman yang bertumbuh, iman yang dewasa, butuh tantangan dan kesulitan, bahkan butuh persoalan. Tetapi lihat, jangan andalkan dirimu, andalkan Tuhan keselamatanmu. Oleh karena itu nats firman Tuhan ini sangat jelas mengingatkan kepada kita untuk bisa menjadi kuat dan tidak perlu takut dengan semua pergumulan ini. Lihat, Allah hadir dalam hidup kita. Allah mampu menolong kita. Izinkan Tuhan yang selalu memimpin hidup kita. Kosuke Koyama mengatakan, tidak ada gagang dalam salib. Kosuke Koyama adalah seorang teolog pembebasan dari Jepang. Tetapi dia ingin mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita sehari-hari, mungkin kita ingin sesuatu yang instan, yang gampang, yang murahan, ya. Itu adalah tips grace. Anugerah yang murahan itu tidak diterima dengan pertumbuhan, tetapi itu hanya mengandalkan mukjizat-mukjizat dan mau percaya kepada Tuhan. Tapi costly grace yang disampaikan oleh Dietrich Bonhoeffer adalah orang yang mau berjuang untuk percaya kepada Tuhan, sehingga mereka berakar dalam, bertumbuh besar, bahkan berbuah lebat dan manis. Ibaratkan buah korma, untuk bisa mendapatkan buah yang terbaik, dia harus ditindih oleh batu supaya akarnya lebih dalam, menemukan mata air, lalu dia bertumbuh, menggoyangkan batu itu dan naik bahkan berbuah yang manis di padang gurun yang gersang. Kiranya Tuhan memampukan kita Bapak Ibu untuk tidak perlu takut berjalan dalam kehidupan ini, untuk terus percaya bahwa kekuatan dan pertolongan kita selalu tersedia sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Amang Pendeta STP Siahan mengatakan, kita tidak perlu mengandalkan penderitaan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita mungkin tahu istilah berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tetapi itu adalah filosofi dunia. Kita tidak harus mencari penderitaan seperti umat yang beragama lain supaya mendapatkan berkat askesi. Tetapi kita mau katakan bahwa ketika kita mau datang kepada Tuhan, memohon pertolongan dan kekuatan Tuhan, di saat itu Tuhan akan menguatkan dan memampukan kita. Bahkan ketika kita mengingat sebuah lagu dalam Kijuruma nomor 438 mengatakan, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tentunya lagu ini sangat jelas. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Mari andalkan Tuhan. Kekuatan kita ada dari Tuhan, dan percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Asalkan kita percaya bahwa Dia berkuasa menolong dan menyertai kita. Sebagaimana kita akan menyanyikan sebuah lagu di penghujung daripada khotbah ini dari buku ND nomor 806. Kiranya kita dimampukan dan dikuatkan untuk belajar hidup percaya dan taat kepada Tuhan.
Tuhan menjaga holong nado mengundi Tuhan menjaga Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami melalui firman-Mu yang menguatkan kami, supaya kami boleh berjalan dalam berbagai kesulitan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Mampukanlah kami Tuhan sebagai jemaat-Mu, sehingga kami mampu menjalani berbagai liku-liku kehidupan ini. Sekalipun kami masih berhadapan dengan pandemi, kami tetap percaya bahwa pertolongan dan kekuatan kami selalu ada dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini ikut beribadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya menolong kami di saat kami sedang sendirian, di saat kami sedang ketakutan, di saat kami sedang lemah lunglai tak berdaya, bahkan di saat kami kehilangan arah dan tidak tahu tujuan. Tetapi ketika kami mengenal dan berjumpa dengan Yesus, kami akhirnya menemukan jalan hidup kami yang sesungguhnya, yaitu jalan kudus, yaitu jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati seluruh pemimpin yang memimpin kami, dari mulai pimpinan pusat sampai pimpinan daerah, sehingga seluruh jajaran pemerintah bersehati bersatu padu untuk bekerja sama dalam membangun sebuah kehidupan yang damai tentram di negara kami. Kami berdoa untuk para pejuang-pejuang nakes, bahkan juga TNI Polri yang saat ini terus berjuang untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah masyarakat, para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, bahkan juga para orang-orang yang bersedia untuk menyaksikan Kristus dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, yang lemah dikuatkan, yang tak berdaya dimampukan untuk bangkit, bahkan yang sakit dipulihkan, disembuhkan, bahkan yang sedang terkurung mereka beroleh kebebasan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu dalam hidup kami. Melalui ibadah ini kami boleh bersama-sama menikmati sebuah rangkaian ibadah yang dilayani Yayasan Badan Kerjasama Marturia, sehingga kami semua boleh beribadah dalam keadaan kami masing-masing. Tetapi yang terutama kami boleh bersama-sama berdoa, berseru, berserah kepada Tuhan. Suami, istri dan anak-anak boleh sepakat untuk datang kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Bahkan juga Tuhan, dimanapun kami berada di lingkungan kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus di negara kami yang merayakan kemerdekaan ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini melayani melalui live streaming, bahkan juga melalui pelayanan-pelayanan ibadah online daring. Tuhan berkati Bapa, para hamba-hamba Tuhan, bahkan juga para pemusik song leader dan juga para multimedia live streaming semuanya. Tuhan menolong kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk seluruh persembahan kami kepadamu, yang kami persembahkan dengan ucapan syukur dan sukacita, karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Kepadamu kami berserah Tuhan, memimpin bangsa dan negara kami, bahkan juga HKBP yang sampai saat ini terus berjalan di dalam semua upaya-upaya untuk membangkitkan semangat dan pelayanan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Berkati jajaran pimpinan dari mulai Eporus sampai kepada puluhan jemaat yang ada di gereja masing-masing, sehingga semuanya dimampukan untuk melayani dengan tulus ikhlas, melayani bukan untuk dilayani, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Amin.
Hamu akadongan nani haholongan di bakasan Tuhan Yesus Kristus. Taparade maedeta, marede mahita sebukwede nomor 210 dung sonang rohaku huhut ma tapasahat peliata. Jongjong mahita. Tatangyak koma peliata ali di bata aman amina di banua gijang hodo haro roan ni saluhut sileo na denggan do nasa uli basa na maliutus hupasat hami ma sian nani lehon mi tu hami pelian nami tu ho sai jalo mai gawe wap na khusus di jolom pasu mai jala ramoti asahu parhasia kami pelianon pati bulkon harajaumu di tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite todim asalam hutadahami gudang ni silehon mi tuhami asalam gir hami madok mau leate tuho marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
jali amanami na di banua gijang, sai pinorbadia magoarmu, sai Roma harajomu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu sen Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur hon madamena tuton di munabe. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.